آله نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan rahmat taufik yang kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dan sempat hadir di tempat yang paling bahagia ini. Semoga untuk melaksanakan ibadah kita mungkin melaksanakan sunnah dan juga melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlupa juga salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dengan tema jadikan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjalanan hidup untuk umatnya. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-barnamiju awal al-iftifal bil marasim. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Al-barnamiju tali qira'atul Quran al-Karim allati sayaqra'uha Imam al-Ustaz Muhammad Abu Suryadi Bakri SIP Al-An. Falyatafaddal mashkura. Kalam ilahi oleh Ustaz Muhammad Abu Suryadi Bakri SIP. Kepada Ustaz dengan ini disilakan.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج التالي كلمة من رئيس لجنة مدرس أساس MST العلم فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya, sepatah kata dari Ketua Pembangunan Masjid Jannatul Firdaus M. Darwis Estos MSI. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, terlebih dengan nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, terlebih dengan nikmat iman, sehingga alhamdulillah untuk mengingat pernah ada manusia yang paling mulia lahir di muka bumi, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Rasulullah
seperti pada malam hari ini. Meskipun kita tidak pernah bertemu beliau, tetapi terasa ada di sekitar kita, masih kita rasakan kehadiran beliau. Salawat dan salam tentunya tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah nabi yang mampu memisahkan antara hak dan batil. Adalah nabi yang membawa kita semua dari alam kegelapan menuju dinul Islam, dan merupakan sosok nabi, merupakan suri tauladan untuk kita semuanya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Camat TP, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjan, Pak Haji Arman. Terima kasih Pak atas kehadiran. Yang kami hormati dan tidak asing bagi kita semua sebagai warga Atakai yang di Lurah Atakai. Terima kasih Pak Lurah. Yang kami hormati Bapak Babinsa yang sempat hadir pada malam ini. Alhamdulillah setiap kami undang selalu datang beliau. Yang kami hormati, yang kami muliakan adalah pembawa hikmah maulid pada malam hari ini adalah Ustaz Muhammad Arfi Amin SAG yang sudah ada di tengah-tengah kita, dan semoga insya Allah apa yang disampaikan beliau nanti dalam hikmahnya yang dapat kita pegang, yang dapat kita ambil nanti sebagai oleh-oleh yang kita bisa bawa ke rumah nanti insya Allah. Seluruh pengurus masjid yang sempat hadir pada malam hari ini dan seluruh jajarannya yang kami hormati, Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid dan seluruh jajarannya yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu undangan yang hadir pada malam hari ini. Tentunya kami dari panitia Masjid Jannatul Firdaus mengucapkan beribu-beribu terima kasih dan permohonan maaf nanti seandainya ada hal-hal dalam kegiatan acara ini tentunya tidak berkenan pada kita semua. Kami mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami adalah manusia, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini panitia dan malam ini pembangunan Masjid Jannatul Firdaus ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang ada di masjid kita ini. Yang pertama, tentunya pelaksanaan kegiatan Maulid pada malam hari ini tidak terlepas dari peran dari panitia yang selama ini mulai dari perencanaan sampai dengan acara terlaksana tentunya selalu berpikir baik sumbangan fisik maupun dengan non fisik, sehingga insya Allah acara insya Allah bisa terlaksana nanti dengan baik. Beliau panitia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa beliau. Masjid ini tidak akan pernah berwarna. Tanpa beliau tidak ada kegiatan bisa terlaksana. Aku bapak-bapak mi nak rumah bersalan pada selama. Tapi ibu-ibu Masya Allah luar biasa. Tapi kira gimana pekogi carana bisa terlaksana acara itu dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tidak bisa membalas kecuali dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ucapan terima kasih juga kepada anakku semua, remaja Masjid Jannatul Firdaus, sampai jam 9, jam 10 malam untuk bekerja bagaimana terlaksananya acara ini dengan baik. Seperti apa yang kita saksikan tadi, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Tentunya kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kalah pentingnya adalah dipertemukan kita umatnya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, insya Allah. Kemudian mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan pada acara malam hari ini. Kami dari panitia mewakili memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kekurangan adalah milik kami, kesempurnaan tentunya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج التالي كلمة من حكومتي سوبردي SA الآن فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya, penyerahan penghargaan oleh Bapak Camat TP kepada anak remaja masjid yang berprestasi di bulan ini, di antaranya supaya tampil ke depan. Laki-laki juara 3 Muhammad Fatir S, juara 2 Abisar Atala Arum. Tapi Bapak Ibu, lupa kami sampaikan tadi, anak-anak kita ini, ya, ini setiap bulan kami lakukan seperti ini, dan setiap minggu ada pengumuman secara menyeluruh. Setiap malam Sabtu, ya, ada penghargaan kepada anak-anak kita. Ya, ini sekedar informasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Wabarakatuh. Sebelum selanjut sambutan saya ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Camat. Tadi jam 5 sore saya masih bersama Pak Camat di kantor. Telah disampaikan oleh panitia pembangunan Masjid Jannatul Firdaus, nama saya Haji Arman. Saya bertempat tinggal di Kelurahan Atakai juga. Saya di Grand Hill 3. Yang saya hormati Bapak Babinsa Kelurahan Atakai. Yang saya hormati Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Masjid Jannatul Firdaus. Yang saya hormati pembawa hikmah Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim se-Kelurahan Atakai, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mungkin tidak usah berpanjang lebar. Saya cuma ingin mengingatkan kepada kita semua di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua terkait dengan pajak bumi bangunan. Khusus untuk Kelurahan Atakai ini, pajak bumi bangunan untuk tahun 2024 ini
masih berada di 48%. 48,sekian%. Nah, untuk mohon izin yang saya sampaikan di sini karena ini sudah dari bulan Juni. Persentase untuk khusus Kelurahan Takai masih mencapai 48%. Dia pernah dengan setengah. Target untuk Kelurahan Takai ini untuk tahun 2024 sebanyak 219 juta. Nah, baru sekitar 106 juta yang masuk. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmatul Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi sayaqulu ila al-ustaz Muhammad Arfi Amin SAD al-an falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Guru Ta Muhammad Arfi Amin SAD. Kepada Guru Ta dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Bapak Camat Timpi, yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati Babinsa, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah dan kebahagiaan ini kita hadir untuk melaksanakan suatu acara. Inilah acara yang pernah tertangisi bagi Rasulullah. Dalam satu kitab menjelaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Suatu ketika Rasulullah duduk sendiri dan menangis terisak-isak. Kemudian datanglah sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali mendekati Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, kenapa menangis terisak-isak? Sepertinya ada beban pikiran, ada beban perasaan. Katakanlah kepadaku, ya Rasulullah, supaya kami bisa membantumu." Kemudian Rasulullah sambil terisak-isak berkata, apa kata dalam hadis itu? Ini liman setaqa ila ikhwani, sesungguhnya kami rindu ila ikhwani terhadap saudara-saudaraku. Saya rindukan saudara-saudaraku. Kemudian Umar berkata, Qala Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasulullah berkata, Qala la antum ashabi. Engkau bukan saudaraku, tapi engkau adalah sahabat. Ikhwani qaumu amanu walam yarawni. Saudaraku itu akan hidup satu kaum nantinya di masa yang akan datang, yang jauh dari Mekah dan Madinah itu
itu yang terjauh itu adalah kekasihku, bukan sahabatku. Walam yarawni, yang tidak pernah melihat aku. Jarak tempuh perjalanannya sangat jauh, dan waktunya juga di masa yang akan datang. Siapa itu? Alim ulama mengatakan Amir Gurta Mekah. Ya, kampung yang terjauh dari Mekah itu adalah Indonesia. Perjalanan naik pesawat 9 sampai 10 jam sampai ke Mekah atau Mina atau Jeddah. Itulah perjalanan yang sangat jauh. Dan umatku di kala itu bukan cuma umatku, dia kekasihku. Setiap kali bulan Rabiul Awal dia mengadakan acara, membawa telur di Mekah dan di Madinah tidak ada seperti ini. Bahkan selawat-selawat di Indonesia itu ada 20. Ada selawat Jibril, ada selawat Naria, ada selawat Burda. Di Mekah tidak ada. Sebab kenapa? Di sana cuma sahabat. Kita di sini di Indonesia adalah kekasihnya. Rasulullah mengatakan ini limustaqa ila akhi. Aku merindukan kekasihku yang tidak ada sekarang tapi akan ada di masa yang akan datang. Bersyukurlah di antara kita semuanya. Inilah kekasih-kekasih Rasulullah yang dipersiapkan syafaat nanti di akhirat. Syafaat artinya pembelaan Rasulullah kepada kita. Saya sayang sekali kalau ada kaum mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak pernah dikerja Rasulullah. Ini dasar hukumnya. Hadis Ibnu Majah. Rasulullah menangis terseduh-seduh, takjub terhadap kekasihnya. Sampai-sampai Umar keberatan. Qala ya Rasulullah, alasna ikhwanaka, bukankah kami ini adalah saudara-saudara? Tidak. Antum ashabi, kamu cuma sahabatku, tapi bukan kekasihku, bukan saudara. Kita ini saudara-saudaranya Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Dan ada panggilan, ya, dalam satu kitab menjelaskan, dalam kitab Az-Zikrah, bahwa Rasulullah itu kalau ingin mengundang rohnya datang di tempat kita di sini, maka ada salawatnya Allah yang diucapkan bagi Ansar di Madinah pada saat Rasulullah hijrah. Apa itu? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasi habibillah. Andi Gurta berkata, siapa yang membaca sampai 100 kali satu hari satu malam, maka Allah akan memunculkan wajahnya pada saat kita bermimpi. Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manami rahani haqqa. Siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, sesungguhnya dia betul-betul melihat aku, karena setan tidak bisa menduplikasi wajah saya. Jadi dari komelogi Rasulullah menampakkan wujudnya dalam mimpi kita. Bacalah salawat tadi itu. Salatullah karena namanya, panggilan mesranya Rasulullah terhadap dari Allah itu adalah At-Taha dengan Yasin. Makanya perbanyaklah salatullah salamullah. Coba anak-anak semuanya supaya bisa dilihat oleh Rasulullah. Salatullah salamullah ala Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Coba cinta kita kepada Rasulullah memberikan bingkisan. Ada telur warna-warni sebagai tanda cinta. Karena kita mau berkorban karena cinta. Siapa yang tidak mau berkorban dalam bercinta, maka akan tidak dapat. Tapi kalau bercinta pasti harus ada pengorbanan. Inilah kehadiran kita. Termasuk kita hadir meskipun suasana mata sudah mulai tertutup karena capek, tapi karena semangat cinta kita kepada Rasulullah, maka tidak akan tidur mata kita karena cintanya kepada Rasulullah.
Yang selanjutnya pun juga ada hadis Nabi dalam kitab Darqutni menjelaskan. Kita tahu dalam sejarah Taif. Taif itu sebelum datang Rasulullah, kota itu kota panas, kota gersang, jarang tumbuh-tumbuhan. 10 tahun kerasulan Nabi diundang untuk menyampaikan Islam di Taif. Di sana banyak suku-suku yang menunggu, termasuk Bani Quraisy, termasuk Bani Saqif. Pada saat itu Rasulullah sedang diundang untuk ceramah di Taif. Pada saat di Taif ditolak oleh warga masyarakat, ditolak. Bukan cuma disuruh pulang, tapi Rasulullah dianiaya, dilempar dengan batu. Kota yang paling banyak dari Rasulullah menetes adalah kota Taif. Pada saat itu bersama dengan sahabat Haris bin Haritsah menemani Rasulullah. Kemudian dia berada di satu tempat karena darahnya sangat parah sekali dengan lemparan batu itu, sampai banyak yang tercecer di tanah Taif. Turun Jibril, diperintahkan oleh Allah, datanglah hai Jibril kepada kekasihku Muhammad. Beliau dianiaya, ditolak untuk ceramah, sampai banyak darahnya yang menetes di atas tanah. Turunlah Jibril. Ya Habib Allah, engkaulah kekasih Allah, berdoa. Aku malaikat Jibril datang bersama dengan malaikat yang tubuhnya besar dibanding dengan gunung Uhud. Kalau kamu Rasulullah mengatakan angkat gunung Uhud itu ditimpakan kepada orang yang menganiaya kamu, pada saat detik ini juga saya akan timpakan orang yang menganiaya kamu. Tapi Rasulullah berdoa, Allahumma inni ilayya dufa quwwati la azabun fa innahu qawmu la ya'lamun. Ya Allah, aku serahkan kemampuanku, kelemahanku kepadamu ya Allah. Jangan engkau azab orang itu ya Allah. La azabun fa innahu qawmu la ya'lamun. Sesungguhnya dia tidak tahu bahwa saya Rasulullah. Andaikan dia tahu, tidak mungkin saya perlakukan seperti ini. Masya Allah. Sampai-sampai berkahnya darah Rasulullah yang menetes di Taif. Sekarang ini kota yang terhebat di Saudi Arabia nomor 3 daripada Mekah dan Madinah adalah Taif. Saking berkahnya darah Rasulullah yang menetes di Taif itu, kaya dengan sayur-sayuran, kaya dengan kembang yang dibikin parfum, kaya dengan buah-buahan yang dinikmati oleh para haji dan umrah. Itu datangnya dari Taif, tanah yang subur karena banyak darah Rasulullah yang menetes di tanah itu. Allahu Akbar. Itulah orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, karena jarak tempuh antara Mekah dengan Taif itu 70 km. Di sana kalau musim, di sana hanya satu musim. Padahal sebelum Rasulullah ada, di sana musim panas, sekarang musim dingin. Kemudian Rasulullah SAW dalam kitab Barzanji, di situ dibunyikan wadawadahul jibalu bi antakunu lahu zahaban. Dalam kitabnya Al-Barzanji itu, Allah itu pernah menawarkan kepada Muhammad, hei Muhammad, hei kekasihku, tidakkah kamu mau kaya? Kalau kamu mau kaya, gunung Uhud itu saya akan ubah menjadi emas. Tapi apa kata Rasulullah? Lah, tidak. Rasulullah cuma mengatakan, inni uridu bi ummati. Aku hanya ingin satu umatku, fawahida la tadkhulun nar bi ummati. Aku hanya minta satu kepadamu ya Allah, la tadkhul nar bi ummati. Jangan ada satu umatku masuk neraka. Rasulullah itu sangat takjub sekali memberikan doa. Saya tidak mau kaya, saya tidak mau menjadi pejabat, tapi yang saya minta, la tadkhulun nar bi ummati. Jangan ada umatku masuk neraka. Ya, mengaku umat anak kita, lo mau pasti salah.
Salam boleh buat. Alhamdulillah. Maaf tadi saya agak terlambat di sini karena saya tadi maghrib saya ceramah di salah satu masjid di Sengkang ini. Baru saya ke sini. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Jadi ini adalah ceramah perdana saya. Dan selanjutnya sampai selanjutnya sampai di Kabupaten Bone. Ini semuanya karena enaknya Rasulullah disampaikan tentang berita-berita kenabiannya. Masih muslimin rahimakumullah. Apa dikatakan tadi dalam kitab Al-Barzanji itu? Ya, wada-wada turun jibal yang takun lahu sahabat. Dia mencinta Muhammad sogi. Ku mencinta sogi ia gunung Uhud, uhanca di laut. Nabi tidak. Masih muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ia Nabi kita alena pamase roli alami lolisa. Ya, sekarang sudah jam 9. Sudah 30 menit saya ceramah. Saya cuma ingin mengutip karena akhlaknya Rasulullah adalah hulukul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Saya ingin menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah di luar perintah ibadah mahdah. Nasabah dua itu ibadah, engkau yasa ibadah mahdah, engkau tu yasa ibadah muamalah. Yang dimaksud ibadah mahdah adalah ibadah wajib, sempaja. Ibadah mahdah itu termasuk puasa. Itu ibadah mahdah, ibadah wajib, tidak boleh tidak, karena itu adalah fardu ain, pribadi-pribadi. Tapi ibadah mahdah inilah tandanya bahwa ini adalah saudaranya Rasulullah. Ikhwani, saudaraku kata Rasulullah. Apa yang pertama? Sifat-sifatnya Rasulullah antara manusia dengan manusia. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarrai wad dharrai. Orang yang suka membelanjakan hartanya baik di waktu lapangnya, begitu pula waktu sempitnya. Ye betul niasa malah tahu Pak, Bu. Nareko napoji mak berewe riwet tu masaginana si bawa riwet tu mafarida. Tanya tu sana itu napoji masih dekat, nareko masagina masih dekat. Nareko dia masagina, dia belum masih dekat. Tapi itu malah boleh masagina masih dekat, mafari masih dekat. Kamu nama lagi ya Rasulullah. Piko bicara aku melo masih dekat kesini digagang mengkeka, namun ya terbentuk. Maka Rasul mengatakan engkau pasti dekat, merigami amalana tapi luar biasa apalana. Apa itu? Al-basasatu bis sedekah. Senyummu itu adalah sedekahmu. Yang kedua, senyummu itu adalah sedekahmu. Jadi aku meloki masih dekat digagang mengkeki aja wawan. Tapi dia bawa daki maka dia yewa sama cawa pun kata. Ajalah tu macam aku digagang sama sengamat itu jangan. Kita. Jadi kita tak semua sedekah aja wawan. Ada itu pun digagang. Ada itu dua-duanya anak-anak yang kita bina. Kesebayiro kata walada bukan anak biologis. Karena kalau anak biologis itu kalau perempuan binti, kalau anak laki-laki bin atau ibnu. Tapi dia memakai kata walada. Bisa saja anak intelektual, bisa saja anak religi, ya termasuk saya pribadi. Ya guru saya ada di sini, ada 2 orang di sini, masya Allah. Saya ingat sekali itu guru saya. Ya guru saya, karena selalu memberikan kasih dan sayang kalau saya ketemu. Ya inilah masya Allah, semoga Allah memanjangkan usianya, memberikan rahmat kasih sayang. Nanti dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paceceran. Pasal ibu-ibu aja dalam sih tahu ni macam lakai. Ia lakai aja tahu ni pakai kiri makun raya. Nah sebab itu makun raya ayat-ayat 60 Taala. Apa mungkin ayat-ayat 60 Taala? Ayat yang mengatakan maknanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian ayat-ayat Allah menciptakan wanita itu dari jenis kita sendiri, dari jenis manusia itu sendiri. Dari wanita itu kata Rasulullah dalam kitabnya Muqtal Hadis An-Nawawiyah bahwa kalau ada orang yang salat berjamaah, tidak ada perempuan di belakang barisan saf laki-laki itu, maka doanya laki-laki itu bertahun-tahun baru bisa sampai ke 7. Karena khasiatnya itu wanita. Wanita itu kan waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj, dia beristirahat di Baitul Maqmur. Kaget
Karena jutaan malaikat serentak mengatakan amin. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril akhbirni, ya Rasulullah, ya Jibril kabarkan kenapa malaikat-malaikat yang ada di langit ketujuh ini jutaan mengatakan amin. Siapa yang diaminkan? Maka Jibril berkata, yang diaminkan itu adalah doanya perempuan yang ada di muka bumi. Masya Allah, ternyata perempuan itu luar biasa. Tidak akan diterima doanya laki-laki kalau tidak diaminkan oleh perempuan. Ini caranya kasih kuliah keluar. Mana berjamaah. Karena yang dibutuhkan itu adalah orang-orang yang di belakang itu. Makanya istri yang solehah itu adalah orang yang selalu berdoa. Ya, itu makhluk raya, Pak. Fitrahnya itu makhluk raya. Asalnya makhluk raya kurangi Hawa. Asalnya bukan raya Adam. Jadi Pak itu makhluk raya asalnya. Pak itu makhluk raya di sini mana? Makhluk raya di sana mana? Mawatan bicara. Asalnya nggak bicara kan makhluk raya bicara banyak. Asalnya makhluk raya kurangi Hawa. Lagi asal Hawa, nak bui mangana. Lagi asal Adam tak tutup. Tetap diberi makan Hawa. Mangana itu terjadi Hawa. Tetap diberi Adam ni. Tak tutup pun terjadi Adam. Jadi ye pun ni asal buran tadi itu mama pun. Ye pun ni asal makhluk tadi itu mana nak. Tapi syukur lalu kita. Putri mana nak makhluk tadi. Medisi itu mana nak. Panam makhluk ngalasan itu. Kamu ni jangan dapat coba-coba ni. Itu. Dan itu makhluk dari mana naik pamasi karena doanya. Karena doanya. Hebat itu perempuan. Bahkan pernah ada penelitian. Ada satu rumah sakit, adakan penelitian. Ada kecelakaan hebat. Pecah kepala laki-laki dan pecah kepala perempuan. Kemudian diotopsi, diperiksa di situ. Diperiksa sel sarafnya wanita. Sel saraf neuronnya itu, sel sarafnya itu. Ternyata datanya wanita berbicara satu hari satu malam itu 7.000 giga. Sedangkan laki-laki hanya 1.000 giga. Jadi aja tak heran dari mana makhluk ini mega datanya Pak. Mega datanya. Aku di bulan ini sisa. Tak coba di mereka guru. Ama aku gitu. Tak coba yang mereka ke guru makhluk ini. Guru sekolah. Mapa mula jam 7.30 masuk mengajar mana istirahatnya berapa menit saja. Masuk lagi sampai jam 2.45. Abdul Lesi ku buat terima nak obat. Semua makan mereka datang. Yang ini bulan ini dari kontak guru mapa guru dipilih sampai jam 2.45 baru pulang karena Abdul Lesi ku boleh. Materi ini makanya nama sama capek datang. Nah sebab sisa mau kita imam pun bisa kita. Masya Allah luar biasa. Bahkan ada satu riwayat juga maka ada angka si di keselebihnya kan mundur di BTN. Ia per BTN dia bergagak. Carinya bawa mundur digagak di mak beribut. Subuh-subuh laki nak loka pasai. Dia ke makbal, dia ke dangkal. Tapi sempurna dia lesi. Ia beri nak boleh digagak di macam. Cuma mak bawa. Sana lesi laki nak dia sempurna berni. Dia saya nak pernah kimpa pintu gerbang itu di mana nak beli. Kasabang laki ni kada tahan. Tante 10 tu di mana namu? Tante 2 itu di mana namu? Padahal ni kita amak ni kira-kira dia. Lalu ini macam mana sih? Oleh di mana namu? Akhirnya kau pembalas tu, namun ini ujung rakoi sedua. Anak-anak aku diawak ini 2 rakoi. Sisa na ini juga di patah ini. Tanda bila member masih lo? Maka ni laki na ini kiko. Maka dia nak sedap pemontan ujung. Apa dah tu nak tahu macam kita nak perdeka, nak perdeka kita ujung ini bini perdeka. Maka ni lo, maka memang ini bini kuriawa. Tapi dia mati mana nak? Ternyata balik itu sadar mak pemberi itu sedangi. Dia selalu ke bola ke mak pakai gue. Ajar munda di sangro, munda kembali mak pemberi mawatan mana nak? Jadi sedangi Pak. Ini hebatnya perempuan. Ya makanya Rasulullah SAW sangat memuliakan yang namanya perempuan karena itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi masyarakat muslimin rahimahumullah. Kemudian jadi wal-ghalibina orang yang selalu mengendalikan emosinya, nampatun kayasan agama, nampatun kayasan sikri. Ala inna bi dzikrillah tasma'inul qulub. Pamigai mak dampi-rampi supaya hatimu ifatana. Nasabah umron itu nafas sukiati. Hati-hati itu mau itu nafas suci. Jadi tersinggung sih. Kan kayak setauhadu.
Biasanya tawadu adalah orang yang rendah diri. Rasulullah mengatakan, "Man tawada warfa'allah wa man takabbara Allah." Siapa orang yang suka merendahkan dirinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya manusia itu. Tapi siapa yang suka mengangkat dirinya, maka Allah akan menghinakan manusia itu. Ini hadis sah dari Rasulullah, dari Ibnu Majah. Masih muslimin rahimahumullah. Selanjutnya, sifat Nabi kita dua orang malabuh. Yang kedua matika. Anjing sapar lalu di masjid tahu, anjing sapar lalu di tersinggung tahu, anjing sapar lalu di tersisi tahu. Dan yang ketiga, wal afina linnas. Irna kita sifatna naboji mesengi buah padana patah. Tanya baru patah Nabi kita, namun Rasulullah dalam satu riwayat yang menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Medina. Kasi di hotel kita orang masuk pajasu, terus pajasu. Masuk oleh masjid Madinah. Di depan masjid itu banyak kemah yang terpasang. Makutanya kisah sahabat Nabi kita. Ya Rasul, makanya ini, sahabat, ini kayak itu kemah di dalam masjid. Makanya sahabat pada antara Rasulullah dia kemalaman. Negara kasih boleh dilepa mak benih di dalam masjid sambil memasang kemahnya. Hanya Rasulullah datang untuk menemui orang-orang yang ada di kemah itu. Ternyata tidak ada yang dapat. Tapi ada suara. Karena mujizatnya Rasulullah itu mampu mendengar suara bahasa binatang. Dia mendengar buka. Biasanya buka jongah. Sehingga mengatakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolonglah saya ya Allah. Lepaskan tali yang ada di leherku ini. Saya tadi baru melahirkan anak, beberapa anak yang dilahirkan kemudian ditangkap pemilik kemah ini. Lepaskan ya Rasulullah sebentar. Aku ingin menyusui anak-anak saya di seberang gunung sana." Hanya Rasulullah dalukanya rokuluna bugale jomainya. Terus itu kencang mandinya. Hanya beberapa detik saya kemudian kembali. Ya Rasulullah, terima kasih Rasulullah. Engkau telah menyelamatkan anak-anak saya yang tadinya dia kehausan karena ingin belum pernah saya kasih air susu. Kemudian begitu mau diikat oleh Rasulullah, maka datang pemilik kemah sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan diikat, saya sedekahkan kamu itu." Nah sedekah Nabi tak jauh yang menangi pemilik kemah. Hanya pulang bersama dengan Rasulullah sampai di sebelah gunung sana. Rasulullah mengusap-usap kepala si rusa sambil berkata, rusa, Jona, pulang oke. Lo kediri yang pasusui anak tak untuk menghidupi dan memberikan masa depannya. Akhirnya rusa tadi ini meneteskan air mata sambil mengucapkan terima kasih ya Rasulullah. Coba caranya kita mesti membuat kepada anak terpanjang. Rasulullah tidak hanya peduli terhadap binatang, Rasulullah juga peduli terhadap benda. Pernah suatu ketika subuh Jumat, ada orang kaya datang menghadap kepada Rasulullah. Orang kaya, "Ya Rasulullah, saya kasihan sekali Rasulullah kalau naik di mimbar. Mimbarnya itu sudah bunyi-bunyi kalau naik, tapi mereka sudah dibongkar. Yemenina Mekko ya Rasulullah, Jokowi kita sabu-sabu di batang kurma bekas mimbarnya Rasulullah. Nah sabu-sabu mimbarnya sambil berkata Rasulullah, batang kurma, dekong macina itahan matu kisuruga, serekomi guamu dan nyamanya itu matak poe." Baru dia diam, karena dijanji oleh Rasulullah, "Engkaulah batang kurma nanti akan tumbuh di surga nanti, karena kamu seringkali ditempati Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah." Rasulullah mengatakan, "Hei sahabatku, bongkar itu kemudian masukkan dalam rumahku." Sahabat lagi berkata, "Agar Nabi ya Rasulullah, nak buat loni pakai, loni maropo." Tapi Rasulullah tidak. "Wih aja apa? Seprosit ditawak kecil mah pertu, masa semudah itu bisa saya buang?" Ternyata Rasulullah juga pencinta barang antik. Kalau ada benda-benda yang bersejarah dalam hidup kita, jangan semudah itu langsung dibuang. Itu ada karismatiknya, karena 11 tahun dipakai oleh Rasulullah. Ya, makanya kita mengaku ini berantiknya hanya karena ekonomi, tapi ada sejarahnya di situ.
Tidak semudah itu membuang, tidak semudah itu sama dengan orang. Pura tidak bantu kau sampai diabaikan saja, woi jangan begitu. Rasulullah mengatakan man dhalla akha khair falahu ajrun fa'ili. Siapa yang memperbaiki seseorang, boleh jadi orang yang memperbaiki itu melakukan kebaikan, maka segitu juga pahalanya didapat. Jadi Rasulullah SAW sangat luar biasa. Jadi nasengki bubuah, niga tombelo, ya sengki bubuah ki pumalata, asengki kilo bubuah pada terpatang. Niga tombelo ya dampangi ki pumalata, adampangi kilo dosana pada terpatang. Niga melo ipakariro ki pumalata, apakariro ki kilo ki pada terpatang. Itu makanya di ayat lain itu Allah mengatakan wa asin kama asnallahu ilaika. Apiriki ku ki badamu patau turpiku ki pumalata apiriki ki. Piku kejalan melo kita pada sini bunga karena aku ini sendiri itu solai target. Utamana abdi bolanya. Insya Allah. Termasuk kita di masjid ini. Kita ini harus ada kepedulian. Yunus walewe. Ya makanya di masjid ini Pak biasa tema tanah. Maka dah pegaro mulu setangi. Maka dah kumelo kimi te omrona setangi kimi ameka itu masjid. Masjid. Masih Pak. Kalau kita orang degaga setan, kiri mau bernyanyi. Aki kafe ngomong-ngomongnya, degaga setan aku tapi tahu setan. Nasabaya setan dua rupa, minal jinni wal insi, setan jin dan setan manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Setan jin dan setan manusia. Ki masih yang masih Pak. Nasa nga dikuta, telu setan kami namawatan makubut yung sige. Engka setan pijat mata, engka setan pakatan ini dia, engka setan sodani alam keleh. Gampang, kumelok di pendaitannya ayat, tapi hadis yaitu minta tolong kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isa musafir. Cakar dulu. A'udzubillahi minasyaitonir. Insyaallah macakam kan. Engkau mana maafun rimetik biasa. Tak makan usahanya menghapus cak dulu Pak. Kagak ada apa-apa kita ni sedang bodoh kita begini ni majlis kita. Dan sebab baca ni a'udzubillahi minasyaitonir rajim cak dulu matata. Dan di masjid itu engkau markasna setan ni. Logi miseng markasna setan di masjid Pak. Logi miseng Bu. Logi miseng markasna setan di masjid. Aki onro santri-santri. Ada apa-apa di sewaca di santri tapi ya aku santri onro setan itu tuh. Ngayon na tahu pokok aku bukan tahu sih nas pa urusan saja yo sapa. Kasama mati sistem setan. Tapi apa-apa di santri mati. Jadi kering masih di kasih bawa Madinah. Dia kagak santri dari kau ke santri kutanya onro sandal onro Al-Quran. Dan sebab onro ya jangan tahu santri. Itu si apa lembuah ini sambil tasur nih, masya Allah. Tanyana alina yang kami kisitami, alina ulit kami sitami. Makanya Rasulullah itu di Mesir Madinah dan di Mekah saya perhatikan, dia kan urusan sana. Aku boleh motak koi mengaji tahun lebih dari gue. Ada dulu di Mekah dan di Madinah. Ya, yang paling umum begini roda, titi dan lain sebagainya. Tapi ya tentu ada juga akhlak di situ, ada juga akhlak. Ya. Jadi masalah muslim, rahimahullah, walafina inas suka memaafkan orang. Saya dapat ini. Dan sebab itu sebab itu Pak, ya kamata. Tidak ada perintah meminta maaf. Itu bukan perintah minta maaf. Yang ada adalah perintah memaafkan. Nah sebab memaafkan itu lebih mudah dibanding dengan meminta maaf. Itu dia tema buku ada yang salah, ada yang cuma dampak. Ya banyak sekali terjadi. Pernah Pak ada satu riwayat dari riwayat. Wah lo ini si jaman cara. Engkau sih riwayat. Saya sendiri alami. Engkau kampung menerima ceramah. Yang perlu boleh sebenarnya engkau tosogi meluang kaluna meluang darah meluang pakai panah pokoknya sebenarnya luar biasa. Tapi sini kekurangannya malas tuh kimi kursi roda murah. Engkau sih dia tu nasrul muli maka dah noliki tahu suara
Maka ada keamanan ke kisah Ustaz baca kasih. Dia rumah sakit dia bawa ke Indonesia apa, namun keluar negeri Singapura. Dia bahwa saya merindukan saudara saya. Siapa saudaranya Rasulullah adalah kita semuanya. Saudara sekaligus habib, sekaligus kekasih Rasulullah. Orang-orang yang diakui Rasulullah sebagai saudaranya itu, maka itulah akan dipersiapkan syafaat nanti di akhirat. Syafaat itu artinya pembelaan nanti di akhirat untuk dimudahkan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu langit-Mu ya Allah. Sampaikan salam rindu kami, salam hormat kami, dan salam kemuliaan kami kepada rohnya kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kesempatan untuk memeluk sebagai tanda cinta kepadanya. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah masyarakat kami ini ya Allah, berkahilah pemerintahnya, berkahilah masyarakatnya, berkahilah tapak tangan kami ini ya Allah. Sentuhkan dengan rezeki yang berkah, rezeki yang menyelamatkan, dan rezeki yang membahagiakan lidah kami ya Allah untuk sempurna mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di ujung hidup kami. Lalu dalam tubuh kami ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, baik di ujungnya dan kasih di antaranya. Tapak barakah itu mak perintah, tapak barakah di masyarakat ikhwah insyaallah mak barakatuh keluar kami. Rabbana wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq was'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra'uha Imam Jannahi At-Takkar Al-Ustaz Haji Mahdi Espedin Al-An falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Imam Lurah At-Takkar Ustaz Haji Mahdi SPD kepada Ustaz dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala akhiril anbiya wa imamur rusul Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hadzal khaira fid dini fid dunya wal akhirah wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najati min nari wal afwa minal hisab. Innaka antal wahhab. Fili wal walidayya ma kama layana sigara. Allahumma ftahli ma rahmatika wa ghafirati wa ni'mika. Allahumma inna as'aluna wa tuqa wa lafa wal ghina. Sabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tali al-istirahat al-ihtitam. Acara selanjutnya istirahat dari penutup. Dengan berakhirnya seluruh acara ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca
Rabbil Alamin. Para hadirin dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Segenap panitia Masjid Jannatul Firdaus mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.